Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Selasa yang lalu, bahkan sebelumnya juga, kita sudah membahas ayat 1-5 Quran surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang apa? Tentang ciri-ciri orang takwa. Pertama, iman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, berinfak. Yang keempat, iman kepada Quran dan iman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Nomor 5, yakin terhadap kehidupan akhirat. Kurang lebih seperti itu di dalam Quran surat 5 ayat 1-5 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Dan masih banyak lagi di dalam surat-surat yang lain terkait dengan indikator orang beriman itu. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tadi ya, keliru saya. Yang hari ini kita akan bahas ayat 6-7. Ini berbicara masalah tanda-tanda kekafiran. Jadi nanti 1-20 itu kurang lebih dibagi menjadi 3, tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang munafik, tanda-tanda atau orang kafir, kemudian terakhir tanda-tanda orang munafik. Disebutkan di situ ayat 6, innalladzina kafaru sak temene wong kang padha kafir sawaun alaihim iku padha ae marang dheweke kabeh iku anzartahum ana ta sira menehi peringatan marang dheweke kabeh amlam utawa ora tanzirhum menehi peringatan marang dheweke kabeh la yu'minun dheweke ora bakal iman. Jadi intine wong kafir niku masuk dikai peringatan utawa ora dikai peringatan tetep gak gelem iman. Jadi kalau kita memberikan dakwah kepada orang-orang kafir, kemudian mereka tetap tidak mau beriman, maka kita diharapkan tidak terkejut. Ya. Tidak heran karena Allah sudah memberitahu kita bahwa memang demikian itulah keadaan orang-orang kafir itu. Diberitahu atau tidak diberitahu, tetap tidak beriman. Nah, ayat semacam ini senada dengan Quran surat Yunus ayat 96 dan 97. Ini ngene. Innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Satemene wong-wong sing wis tetep ing atase dheweke apa kalimatu rabbik, ketetepane pangeran. La yu'minun dheweke ora bakal iman. Nomor 3 nih, ayat berikutnya. Walau ja'athum kullu ayatin lan senajan teko marang dheweke kabeh apa
kullu ayatin, semua ayat. Ya, momo teko marang dheweke memang semua ayat kata tetap beriman kata sehingga ya rawul adzabal alim, sehingga mereka itu melihat siksa yang pedih. Ya, nganti dheweke ku ningali siksa kang banget nglarani ini. Ini gambaran kondisi orang-orang kafir itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga orang ahli kitab. Orang ahli kitab disebutkan di sini, wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u kiblatan. Lan lamuno lan yakti lamun teko marang wong-wong kang den wenehi kitab iku bi kulli ayatin, semua ayat. Matabi'u kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, ini dulu ketika kiblat kita itu kan sudah dua arah dulu ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah oleh Allah ke Baitul Haram. Nah ini yang mentengkelek ya orang-orang ahli kitab tak mau seperti itu. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa seperti itu kondisi orang-orang yang tidak beriman. Untuk itu kalau menjumpai hal semacam itu, kita harus bersemangat, tidak usah berduka cita dan kecewa terhadap sikap mereka. Nah, ini kurang lebih pemahaman tentang ayat 6. Sekarang kita lihat ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Khatamallahu, wis ngunci mati sapa Allah ala qulubihim ing atase atine dheweke kabeh. Wa ala sam'ihim lan ing atase pangrungone dheweke kabeh. Wa ala absarihim lan ing atase paningali dheweke kabeh. Hisawatun, itu ana tutupan. Walahum adzabun azim, lan katuwe dheweke kabeh iku adzabun azim, siksa kang gedhe. Nah, karena keingkaran tadi itu selalu menolak, lalu Allah mengunci mati hati mereka, nggak bisa menerima kebenaran walaupun krungu, nggak bisa. Ya, wala sam'im, dan pangrungone masih dikandani wapi, nggak bisa, nggak bisa terima. Karena sudah dikunci mati, kadang-kadang ya memang seperti itu, mengikuti setan. Wala basarihim, dan atas penglihatan mereka nggak bisa melihat kebenaran. Karena apa? Ada semacam tutupan gitu, tertutup, lalu diancam oleh Allah, walahum adzabun azim, lan katuwi dhewe kabeh iku siksa kang gedhe. Jadi menurut Qatadah ayat ini bermakna setan telah menguasai mereka. Mengingat mereka taat pada keinginan setan, maka Allah mengunci mati kolbu dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka terdapat penutup. Mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, tidak dapat mendengarnya, tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat memikirkannya. Ayat ini merupakan berita dari Allah tentang sifat takabur orang kafir dan berbalingnya mereka, dan perkara hak yang disampaikan kepada mereka, yakni mereka tidak mau mendengarkannya. Nah, ini dua ayat ini memberikan gambaran bagaimana orang-orang kafir. Kalau kita menjumpai orang yang angel seperti itu, ya itu memang sudah seperti itu. Sunatullahnya seperti itu. Orang kafir itu rata-rata begitu, kecuali orang yang diberi daya.
Ya. Nah sekarang kita lihat sedikit menyimpang, bukan menambah satu aja. Ini awal daripada orang-orang munafik. Ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Lan setengah saking menungso may yaqulu ana wong kang ngucap amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ana sing ngucap ingsun iman marang Allah lan iman marang dina kiamat. Ada orang mengatakan begitu. Jadi berarti orang ini percaya kepada Allah dan kepada hari kiamat dengan ucapan. Tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Kenapa seperti itu? Kalau justru katakan mereka tidak beriman. Tapi kita lihat ini analisa daripada di dalam kitab Ibnu Katsir itu disebutkan yang dimaksud adalah orang munafik. Ya, orang munafik dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj serta orang-orang yang mengikuti mereka. Hal yang sama ditafsirkan oleh Abul Aliyah, Al-Hasan, Qatadah dan As-Saddi, yaitu mereka adalah orang-orang munafik dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Melalui ayat ini Allah memperingatkan kepada kaum mukmin agar jangan terbujuk oleh lahiriah sikap mereka, yaitu dengan menerangkan sifat-sifat yang dan ciri khas orang-orang munafik, karena hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerusakan yang luas. Sebagai akibat tidak bersikap waspada terhadap mereka dan sebagai akibat meyakini keimanan mereka padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Nah itu dia disebutkan di dalam kitab itu seperti itu. Tapi saya memberi analisa yang lain. Karena Rasulullah itu sudah mengatakan bahwa orang beriman itu kan 3 item. 3 item iqraru bil lisan, al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bil lisan. Diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Nah, orang tadi mengucapkan lisan saja. Hanya 2. Yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Tapi arkannya enggak ada. Maka kata Allah wa mahum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Maka di sini tes-tesan kita itu kepada melihat orang itu iman atau tidak. Ya kita lihat perilakunya, arkannya bagaimana? Perilakunya terhadap syariat-syariat gimana? Apakah dia melakukan itu semua? Kalau tidak sudah bisa dipastikan itu kafir. Kafir munafik saat derajat aja. Karena kafir dan munafik nanti akan diletakkan di dalam neraka paling bawah. Nah itu salah satu kenapa Allah katakan di situ wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman, padahal dia mengucapkan syahadat gitu. Orang-orang munafik itu syahadat. Ya poso ya sholat. Tapi kok gak seneng be Islam gitu. Jadi antara perbuatan dan hati ini tidak sama. Nah, orang-orang beriman itu begitu. Orang beriman itu nek diucapno disuruh tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, ucapannya sami'na wa ta'na. Innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul, maka ucapannya untuk menghukumi antara mereka, maka ucapannya adalah kami dengar dan kami taat. Nah, orang-orang munafik tidak seperti itu. Orang-orang munafik itu sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 63. Itu khusus orang-orang munafik. Tapi banyak di ayat-ayat lain seperti itu. Kalau kita ingin membersihkan iman kita, ya kita harus tahu penyakit-penyakit itu. Bagaimana kemunafikan itu kita lihat dalam Quran. Maka baca Quran itu diharapkan bisa ngerti maknanya. Nah dibaca Arab itu nggak iso. Nah bisa berbeda kalau orang Arab, bahasa Arab yang ngerti. Kita kan nggak ngerti. Ya harus dipahami
Ya, paling tak kita ngerti bahasa Indonesia dengan terjemahannya itu bisa merubah kondisi. Nah, kalau dulu saya itu membentuk keimanan itu begitu. Indikator orang beriman kayak apa? Kemudian munafik kayak apa? Dolim, fasik kayak apa? Adakah kita seperti itu? Kalau itu ada pada kita, maka kita perbaiki sesuai dengan kriteria iman menurut Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan manfaat. Nanti kita insya Allah kita lanjutkan di minggu berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.